Kita masuk ke satu sekte yang tadi kan si Abi dapat ya, namanya sekte ubur-ubur, kerajaan ubur-ubur. Nah, gue dapat nih Bang, Kak. Ada satu sekte di daerah Bandung yang nggak bisa gue sebutin nama daerahnya apa, pokoknya kota Bandung ya. Waktu pas tahun 2023 bulan Agustus, mau di TikTok, mau di Twitter, mau di Instagram, itu tuh ada viral kayak di satu masjid. Di satu masjid tuh ada beberapa orang yang lagi ngumpul malam-malam dengan backgroundnya tuh merah, lampunya tuh merah, terus mereka tuh nari-nari. Nah, orang yang di luar masjid ini itu tuh ngeliat kayak, ini ngapain ya mereka gitu. Masalahnya tuh kita nggak bisa bilang dia party karena tuh di masjid gitu, di tempat ibadah. Tapi tempatnya serem banget, vibesnya serem banget, merah, lompat-lompat. Adalah orang ngerekam gitu, kamera amatir. Nah, ternyata pas dicari tahu sama warga sekitar tuh ngomong sama polisi dan emang langsung diringkus lah, quote sama polisi itu. Sampai diklaim kalau misalnya si sekte ini, mungkin kita bisa bilang sekte ya, sekte ini tuh ternyata sekte sesat gitu. Nah, gue dapat ini beritanya waktu pas tahun 2023 lah, ada yang viral kan waktu itu. Gue dapat beritanya, katanya emang warga-warga tuh nyamperin ke sana dan emang ngomong ke polisi kalau ternyata ada aliran sesat di sana di Bandung. Pas di cross check sama polisi itu bilang sama kayak tadi Bang Will bilang, polisi tuh nggak bisa bilang kalau itu sekte atau enggak gitu, karena kan nggak mengganggu kan. Sampai akhirnya Kapolsek tuh bilang kayak, kami hanya menjaga kondusivitas dan alhamdulillahnya kondusif di malam satu suro itu. Nah, soalnya aliran itu tuh nggak bisa bilang apapun karena domainnya tuh bukan domain kepolisian, bukan emang pihak kepolisian yang emang decide gitu loh itu aliran sesat atau enggak. Iya, seperti tadi sama. Nah, ternyata juga yang gue dapet dari si sekte itu, kan viralnya kan di Bandung ya, sekte yang merah terus kayak lompat-lompat nari-nari itu yang gue gak tahu di dalam ngapain ya. Ternyata sekte itu tuh gak cuma ada di Bandung Kak, Bang. Ternyata ada juga waktu pas 26 Agustus 2012, ketemu juga di daerah Madura, mereka itu lagi ngelakuin ritual yang sama dengan katanya yang ngebahas tentang lebaran berdarah. Oh, buka cabang ya. Gitu. Di screenshotannya ini, tuh, ini kan kamera amatir ya. Kalau misalnya kita lihat di video tuh ini nih gelap, tapi ada lampu merah, mereka tuh lompat-lompatan. Kalau gua di posisi orang yang ngerekam tuh gue juga ngerasa ini serem banget sih. Iya pasti. Boleh dijelasin Kak Bang dari penerawangan Detektif Astral ya? Dan itu di masjid lagi kan? Iya, ini aliran apa, terus kenapa mereka ternyata tiba-tiba bisa ngambil aliran itu dan berangkatnya tuh dari mana gitu? Kalau gitu kayaknya lebih ke arah, bukan sudut pandang supranatural itu bro. Sudut pandang AI sosnya ditanyain itu. Pinter ya. Nah, tapi kan gue gak tahu kalau dari sudut pandang supernatural gimana guys, lu lihat guys, atau dari hasil ini? Aku tadi sempat lihat ada demon. Wow. Tapi demonnya itu cuman baru ngelihat aja di luar dan ngelihat ke arah dari luar gitu. Yeah. Pas lagi melakukan ritual ini, demonnya cuma ngeliatin, bego amat sih manusia. Berarti sebenarnya 11-12 kayak kerajaan ubur-ubur ya? Iya, mungkin kalau kerajaan ubur-ubur tadi nggak nyampe kali ya, nggak nyampe ke sana. Tapi kalau ini tadi yang case yang tadi gue bilang tuh udah bisa terkoneksi, tapi yang tadi Kowel bilang belum tentu dia mau ngomong gitu kan? Iya, ini udah sampai ke dilirik demons udah. Oh udah. Kalau yang tadi belum. Oh, wow anjing serem banget. Berarti ada demon yang mungkin bisa jadi masuk ke dalam sekte ini? Kayaknya sih belum. Tapi ngelirik. Ya baru ngelirik dari luar aja. Ini sih kalau kata gue memang aliran dari cabang lagi sih kalau kata gue ini sih. Ini kan biasanya mungkin muslim ya. Iya kan? Mungkin ya. Iya sih, kadang kan lagi merayakan itu kan. Malam satu suro juga, ya kan? Ini sih kalau aku cium ya. Suro. Di sini ada suro juga. Iya. Malam satu suro. Kalau aku cium ya, ada sense yang kalau yang tadi kan yang pertama itu kan lebih haus ke pengetahuan yang mungkin gak didapat dari manapun gitu kan. Kalau yang ini tuh fanatiknya mereka gitu. Yang kedua ini. Terhadap sesuatu. Tapi kalau misalnya gue bisa, dapat lagi. Oke. Dan memorinya, pokoknya outsiders itu nggak seperti kita. Sorry gimana Kak maksudnya? Gimana yang ngomongnya? Orang luar, kita tuh spesial. Yang iya, di luar tuh kita itu spesial. Yang kita di luar yang di dalam itu, ini. Iya, kita tuh yang di dalam ini. Itu spesial. Kalau yang orang luar itu kayak mereka mandangnya tuh low gitu. Oh, mereka merasa eksklusif. Alirannya mereka tuh yang mungkin paling benar ya. Karena balik lagi, kalau ngomongin Jesselyn fanatisme, ya balik lagi ini ya aliran yang mungkin ya balik
ya aku balik lagi mulu gue yang ngomongnya. Agak serem nih karena ini konteksnya sensitif banget. Iya. Karena ini gue lihat emang base-nya kan memang muslim kan di sini kan. Kan muslim sendiri pun Islam ya banyak lah di Indonesia kan. Aliran-aliran yang tanda kutip. Gue aja dulu ikut rohis aja juga diwanti-wanti. Kalau udah gak bener jangan ikut lagi ya. Pernah gak lo? Iya benar. Kan? Nah kayak gitu. Nah ini mungkin yang ke arah situ. Nah ini yang ke arahnya tuh melenceng gitu loh Kabo. Paham kan? Bener jadi kan? bukan Islam yang base-nya ya. Tapi ini aliran lagi tapi yang arahnya tuh lebih ke melenceng. Fanatisme. Dan mungkin kalau yang udah kita lihat dan yang sudah ada kesini-kesininya, ya ada yang mengarah ke arah terorisme dan lain-lain. Ya nggak? Iya. Kayaknya lebih ke arah sana. Nah tapi kita nggak tahu nih sudut pandangnya selain fanatisme dan lain-lain yang kalian lihat lebih ke arah mana juga, Jess? Berpotensi juga Kabo. Ke arah anarkisme dan lain-lain. Betul. Berpotensi. Makanya iblisnya baru ngelihat doang dari luar. Ini gue dapet, kan gue nggak dapet detail dari beritanya soal gimana caranya mereka beribadah kan bang. Kalau misalnya Syabi kan dapat tuh dia nyinden, apalagi sama zikir pakai dupa. Zikir sama dupa kan. Nah dari tim DA sendiri bisa nggak melihat ke dalam kayak mereka tuh gimana cara meritualkan sesuatu di aliran ini gitu, sampai bisa dibilang kayak gue beribadah nih caranya gimana gitu. Kalau ini kalau yang dari berita sini kan ini malam khusus ya, makanya mereka mengadakan seperti itu, gitu. One off ya hari spesial lah bagi mereka, bukan yang setiap hari mereka pakai begini. Samar-samar gue ngelihat orang-orang yang sama yang nari-nari di dalam masjid itu, di hari-hari lain mereka juga beribadah di dalam masjid itu dengan cara yang normal. Nah iya kan, benar kan? Sinting banget. Samar-samar gue lihat. Wow. Jadi kalau lu tanya cara beribadahnya kayaknya hybrid. Dia di malam tertentu mereka menjelma jadi penari di bawah lighting merah. Di malam pada umumnya mereka ya sholat seperti biasa. Gue setuju soal itu. Apakah itu salah satu jadi alasan mereka tuh merasa mereka eksklusif gitu? Iya, sudah pasti. Ya plus dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya kita nggak tahu, bro. Karena kan yang kita tahu yang lagi viralnya dong, yang bagian mereka nari-nari aneh-aneh gitu kan. Bener. Yang pas nggak taunya kan? Iya itu dia. Padahal kalau kita masuk tuh ke dalam, lu denger lagunya. Ada lagunya bro, APT. Nah itu. APT. Padahal ini 2023 bu. Wah itu dia. Belum ada. Ya. Mungkin lebih ke Blackpink kali ya. Bener. Full satu member. Lo udah nyentuh Korea lo, kan fansnya Korea serem lo. Ya nggak apa-apa. Kalau dari Kowil sama Kajes kira-kira bisa ngelihat atau lebih dalam menerawang kira-kira alasan mereka tuh apa sih untuk melakukan ini? Banyak banget Bi aliran-aliran di Indo Bi. Sinting ya? Belum ada. Ini dari tadi sebenarnya gue udah kerjasama sama informan tanda kutip. Oke. Untuk memahami darkness kita harus pakai force darkness juga. Oke. Istilahnya. Gampangnya gitulah. Pasti penonton DA ngerti. Intinya belum ada kepentingan yang lebih lanjut. Untuk sementara masih mengumpulkan massa. Sama seperti mereka ini masih lack of, aku boleh tidak yang mengatakannya. Mereka masih lack of leader, kekurangan pemimpin, dan kekurangan pemimpin yang mampu mengorganisasi. Energi orang-orang ini, energi tipe-tipe orang yang liar sayangnya. Bukan liar, yang bener. Bisa dikontrol. Bukan bisa dikendalikan. Ya maaf, sumbu pendek. Jadi sepertinya masih belum beralih kemana-mana. That's why, kata temanku yang Darkness Force ini, sudah ada cukup konsentrasi energi, namun belum bisa dikatakan pemuja setan, pemuja iblis. Tapi ini sudah menarik perhatian para kubu kiri. Tapi kita udah bisa bilang kalau aliran ini sesat ya, Bang ya? Assuming mereka mencampurkan agama, terus ngerekrut orang sebanyak-banyaknya, dan keluar dari jalur agama ya secara agama itu sesat, secara agama. Dan ini kayaknya lebih banyak deh pengikutnya daripada yang tadi, yang jellyfish tadi itu. Dan aku ngerasa lebih bahaya juga. Lebih bahaya. Itu ya baru gue mau nanya, bahayaan mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Karena balik lagi bro. APT? Bukan. Karena ada APT-nya. Enggak, karena yang kayak gini-gini kan gampang banget untuk di brand. Wow. Kan brainstorm. Brainstorm meeting ayo. Jadi kita kapan nih ya? Gimana hooknya nih nanti enaknya bagusnya kayak gimana gitu kan, gak gitu bro. Wah kita udah ngambil 2 sekte yang kita dapat ya. Gue masih ada pertanyaan. Boleh. Kalau tadi menurut Kowil dan Kajes kayaknya baru dilirik doang dari luar sama Demon ini. Kenapa kira-kira mereka tidak? Menunggu dulu. Oh si Demonnya ini masih menunggu. Masih menunggu. Sampai seberapa parah dan
kapan timingnya yang pas untuk gue susupin kayak gitu. Okay. Sebenarnya ada rahasianya. Cuma boleh nggak Keris? Aku serem. Karena ini pedang mata ganda. Kalau sensitif tolong dikat. Apa itu maksudnya? Keris? Tidak Willy, kata Keris. Aku nggak tahu isinya apa sih tapi. Sensitif ya? Enggak, bukan sensitif. Kalau gue ngomong ini, this is the secret sebenarnya. The secret and the secret atas jawaban pertanyaan bro Syahabi. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kenapa kok masih baru dilirik doang? Nah ya itu, ini jawabannya ada cuma sensitif dan kayaknya gue gak berani. Tapi untuk internal aja. Jadi kata si Dark Force ini, pada dasarnya human mau accessing ke higher realm tuh dimensi yang lebih tinggi. Prinsipnya sama semua. Mereka harus menurunkan gelombang otaknya dari beta, alpha, terus theta gitu. Kamu sebutkan yang ini saja Willy, jangan yang tadi kata Keris. Ketika orang sudah mau menurunkan gelombang ke alpha, kata teman Dark Force ini, musuh utama yang harus dilaluin dulu itu bukannya terhubung atau tidak, namun reptilian insting kalian sebagai human, nafsu indrawi kalian, nafsu sensual kalian, memori, emosi itu keluar semua ketika kalian mendekati gelombang alpha. Itulah kesusahan para petapa dan spiritualis untuk menjebol gelombang itu. Setelah kalian bisa menjebol gelombang itu, kalian menjadi konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Disitulah kalian lebih gampang terkoneksi dengan higher realm, baik ke kubu kiri ataupun kubu kanan. Sekarang gini bro, kalau yang lu tahu, kalau yang ke arah kanan, contohnya zikir kan kadang lah ilaha illallah. Lu ada goyangan. Terus mungkin kalau di negara mana tarian yang sambil muter pakai api dan lain-lain. Dia kan atau enggak di Korea deh, shaman. Mereka nari yang gitu-gitu tau kan. Mereka kan masuk ke gelombang itu bro, untuk sampai menembus yang dia pengen, antar kiri atau kanan. Gitu. Itu pun kata teman gue, mereka harus mengatasi chaosness pikirannya juga. Iya, nggak gampang. Nggak cuma ngedance doang. Tabir yang harus dijebol gitu loh. Nah, kan istri gue bisa nyampe situ ya karena dia yoga, meditasi dan itu dia. Semoga dia nggak ketemu sama Aisyah ya. Benar-benar. Ini loh. Kita udah ngebahas tentang 2 hal tentang sekte yang ada di Indo kan bang. Nah, gue udah dapat tentang sekte yang ada di Bandung. Syabi dapat berita tentang sekte ubur-ubur. Ternyata gue sama Syabi tuh denger dari tim kreatifnya Noise kalau ternyata temennya Kajes itu pernah masuk ke aliran sesat juga. Iya.